Oke, cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil ngecek headset baru ya, suaranya enak apa enggak. Ini pada kesempatan kali ini saya membuat video terkait dengan aturan baru dari SNPMB ya. Kemarin rame ada istilahnya penyalahgunaan dari salah satu kampus bahwa ada pimpinan perguruan tinggi yang menerima dalam tanda kutip suap untuk bisa melancarkan atau bisa meluluskan calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut ya. Nah, sempat ramai terus kemudian ada kebijakan untuk mengubah sistem seleksi perguruan tinggi di tahun 2023 ini. Ya, tadi sempat browsing di Google dan ini nemu salah satunya dari Diskominfo Kaltim Provinsi Kaltim ya. Ya, jadi kalau nanti kalian coba cari-cari sendiri, saya sekedar mencari tahu ini ternyata untuk seleksinya hampir mirip. Ya, ada nanti istilahnya di sini ada seleksi nasional. Jadi SNPMB ini saya besarkan dulu ya. Oke, SNPMB. Nah, nanti ada 3 jalur. Jalur ini sebenarnya skemanya sama seperti yang sebelumnya ya. Ada seleksi berdasarkan prestasi yang dulu itu SNMPTN. Terus ada yang seleksi nasional berdasarkan tes ya, yang dulunya SBMPTN, ini UTBK gitu ya. Terus ada juga jalur mandiri dari kampus. Ya, jadi nggak jauh beda, cuman kalau nggak salah ya itu tesnya sekarang nggak lagi seperti zaman saya dulu ada biologi, MIPA gitu ya. Kalau sekarang tes potensi akademik. Nah, coba kita cari tahu tes ujian SNBT. Nah, itu yang SNBT ya, untuk berdasarkan tes. Nah, sekarang yang lagi ramai juga itu yang berdasarkan prestasi ya, SNBP, berdasarkan prestasi atau SNMPTN ya. Ini yang kemarin ramai itu ada nilai rata-rata dari total semua pelajaran ya. Nah, ini jadi SNBP menggunakan rata-rata semua mata pelajaran dalam salah satu komponen seleksi, bukan nilai mata pelajaran tertentu. Nah, kalau dulu ini ya IPA itu berarti kimia, fisika, biologi, matematika gitu ya, sedangkan IPS geografi, ekonomi. Nah, kalau alasannya sih ini agar siswa terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Ya, jadi memang kalau bisa dibilang hampir mirip seperti zaman dulu ya, nilai rata-rata raport. Sehingga saya waktu saya masih SMA terus mau kuliah ke perguruan tinggi ya, memang semua rata-rata mata pelajaran ya untuk bisa masuk ke dulu istilahnya PMDK prestasi ya. Ya mungkin balik lagi ke aturan yang dulu. Nah, untuk yang lintas jalur
Ini sebenarnya juga bisa ya, ini syaratnya. Ya, ada rata-rata seluruh mata pelajaran, terus kemudian ada komponen penggali minat. Jadi ada prestasi dan portofolio. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya kalau misalkan harus berhasil atau mahir di seluruh bidang. Saya rasa kalau kalian punya prestasi dan itu cocok dengan prodi atau jurusan yang ingin kalian ambil, saya rasa itu menjadi poin penting untuk bisa diterima ya. Nah, ini juga sudah ada mapel pendukung prodi ya. Nanti bisa kalian lihat. Browsing aja di Google. Zaman sekarang Google sudah canggih, sudah hebat. Semua informasi ada di sana. Tinggal kita bisa telaah mana informasi yang benar atau tidak gitu ya. Ini mata pelajaran pendukung. Ada 2 kurikulum ya sini ya. Nah, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013. Kita coba lihat yang farmasi apa ya pendukungnya ya. Control find farmasi. Oh, pendukung bidang ilmiah biologi, kimia ya. Kalau kurikulum Merdeka. Kalau yang kurikulum 2013 ini matematika ya. Ya nanti bisa kalian cari sendiri. Intinya kalau prestasi sekarang ada itu tadi seluruh mata kuliah ya, nilai raport seluruh mata pelajaran tadi ya 50%, kemudian yang komponen penggali minat juga 50%. Ya, sekarang kalau SNPT ini seleksinya apa saja? Dari Oke, ini jadi materi UTBK. Nah, itu nanti ada tes potensi akademik ya. Kalau ini tes potensi skolastik, mengukur kemampuan kognitifnya. Jadi kalian dari jurusan apapun bisa dinilai di sini ya. Oke. Terus ada literasi bahasa dan penalaran matematis. Ya artinya sebenarnya untuk ikut UTBK 2023 kalian nggak harus mahir di satu bidang tertentu. Kalian istilahnya punya logika yang oke, mampu berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik, terus bisa berpikir konseptual ya menggunakan penalaran matematis, itu pasti bisa lolos lah ke prodi-prodi impian kalian ya yang sekarang lagi sekolah kelas 12 gitu ya. Oke. Nah, jadi saya rasa bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau lihat di sini pelaksanaan UTBK-nya ini pendaftarannya UTBK sih ini. Registrasi akun SNPMB sudah mulai dari 14 Januari sampai 15 Februari ya. Jadi untuk yang berdasarkan prestasi ini sudah mulai. Jadi kalian saya rasa sudah bisa mulai untuk mempersiapkan ya. Kalau kemarin nilai raportnya sudah oke, bisa coba untuk SNBP ini ya. Kalau nanti nggak lolos berarti bisa lanjut ke SNPT. Tapi kalau lolos masih ada jalur mandiri. Dan kalau itu pun mungkin masih belum berhasil, masih ada
perguruan tinggi swasta ya. Kalau coba kita cari ya perguruan tinggi swasta, kita coba cek Akademi Farmasi ya, Akademi Farmasi ya, kalian bisa masuk ke ini. Nah, bagi kalian yang mungkin dari bidang vokasi ya, SMK gitu, kalau ingin lanjut utamanya yang dari SMK Farmasi, nggak harus masuk ke PTN ya, nggak harus apa istilahnya bersedih kalau kalian mungkin belum lolos ke PTN favorit kalian. PTS pun sekarang sudah banyak PTS yang punya kualitas yang nggak jauh beda ya di masyarakat. Kalau zaman dulu apa namanya, nilai sebuah kampus itu dilihat dari alumninya ya. Tapi kalau sekarang orang-orang banyak yang mengejar alma mater tertentu supaya nanti yang ketika kita lulus atau yang bersangkutan lulus itu dipandang oh dari alma mater tertentu itu keren. Tapi sebenarnya yang benar ya bahwa alumni itu nanti membawa nama baik kampusnya ya. Gitu. Ya, kembali lagi kalau kalian misalkan masih belum rezekinya masuk ke PTN, baik SNPP, SNPT, jalur mandiri mungkin masih belum, kalian bisa masuk ke PTS ya. Ini salah satu rekomendasi PTS yang di bidang vokasi ya, terutama jalur farmasi. Ini ada Akademi Farmasi Surabaya. Nanti kalian bisa ya lihat-lihat dulu profilnya, kalau mau jalan-jalan boleh ke Akfar gitu ya. Nah ini di websitenya ada alasan mengapa memilih Akfar gitu, coba lihat ya. Ini institusi dan prodinya sudah terakreditasi B oleh Ban PT dalam PTKes. Jadi artinya kalau kalian masuk sini lulus kemudian mau bekerja dengan pilihan pekerjaan yang mempersyaratkan akreditasi, biasanya minimal akreditasinya adalah B ya, untuk misalkan jadi ASN atau ke kepolisian atau ke TNI ya, sebagai perwira karir gitu ya. Itu cocok untuk kalian bisa masuk ke Akademi Farmasi Surabaya ya kalau farmasi. Kemudian kalau dosennya ya dosennya dari kampus-kampus unggul dan ternama. Nah, baik negeri maupun luar negeri. Nah, untuk ini saya punya gambaran bahwa yang menjadi poin penting dari sebuah pembelajaran adalah bertemunya seorang murid, siswa atau mahasiswa dengan guru atau dosennya. Jadi kalau kita ingin memuliakan anak atau saudara atau memberikan saran, berarti kita harus cari siapa yang ngajar itu, dari lulusan mana, terus bagaimana kapabilitasnya. Dengan itu berarti interaksi antara dosen dan mahasiswa yang paling penting kan. Artinya berarti kalau dosennya punya mindset yang oke, mindset yang bagus dari kampus-kampus yang ternama, otomatis apa yang sudah dari kampusnya tadi, nilai-nilai baiknya pasti akan ditanamkan ke anak didiknya gitu ya, ke mahasiswanya. Jadi di Akademi Farmasi Surabaya dosen-dosennya dari kampus unggulan dan ternama di Indonesia ya, di bidang farmasi. Kalau mau tuh siap aja ya, nanti kalian bisa kontak lebih detail, nanti di bawah ada kontaknya. Terus kemudian sarana prasarana suasana kampusnya sangat menunjang, mendukung ya. Ini di daerah Ketintang tadi ya,
sini. Ini Ketintang Media. Kita lihat foto-fotonya. Foto-fotonya. Oke, nah ini ada gedung barunya ya. Jadi sarana prasarananya untuk sekelas D3 Farmasi sangat menunjang aktivitas pembelajaran ya. Kemudian, nah ini yang penting sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, kalau kita ditanya apa tujuannya Anda kuliah gitu kan, apa tujuannya seseorang untuk kuliah, tentu saja lulus dan bisa bekerja gitu kan. Nah, ya meskipun sebenarnya kuliah, kalau saya pribadi kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan ya. Kalau kamu mau cari pekerjaan ya langsung melamar pekerjaan. Tapi kan kalau kuliah sebenarnya kan mencari ilmu ya. Nah, pekerjaan itu adalah setelah kalian lulus, kalian punya kemampuan dan pengen memperlihatkan kemampuan itu ke tempat bekerja gitu. Jadi artinya kalau kalian pengen lulus dari kuliah terus bekerja, berarti pilihan kampusnya adalah kampus-kampus yang membekali kalian di bidang pekerjaan tersebut lebih banyak ya. Makanya di Indonesia kan ada dua tipe perguruan tinggi. Ada yang perguruan tinggi akademik dan vokasi. Nah, vokasi ini yang tadi mulai dari SMK, D1, D2, D3, D4 itu memang outputnya itu lulusan yang siap bekerja. Jadi alumni Akademi Farmasi Surabaya ini bisa dibilang ya tadi itu dicetak untuk menjadi seorang lulusan vokasi yang siap bekerja gitu. Kalau kalian pengen lulus langsung bekerja ya ini menjadi salah satu pilihan gitu ya. Beda lagi kalau misalkan S1, memang S1 saya rasa bukannya nggak bisa bekerja ya, tapi memang yang S1 ini dicetak untuk mendapatkan teori yang lebih banyak dibandingkan yang diploma gitu. Jadi kalau lulus S1 kalian bekerja, kalian akan ditempa di tempat kerjanya itu, baru punya pengalaman. Jadi kognitif kalian yang harus kalian gunakan untuk mendapatkan experience di tempat kerja gitu. Makanya kan S1 nggak ada PKL kan. Nah, makanya sekarang ada program Merdeka Belajar supaya yang S1 ini juga punya pengalaman bekerja di luar, langsung terjun ke dunia usaha atau dunia industri gitu. Sehingga S1 pun harapannya dengan Merdeka Belajar itu dia punya pengalaman. Nah, tapi kalau yang vokasi, nah dia memang kurikulumnya sudah ada pendekatan untuk magang, PKL itu sudah ada. Jadi memang sebelum kurikulum Merdeka Belajar pun si vokasi ini sudah dibekali untuk siap bekerja gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen lulus langsung bekerja ya vokasi itu menjadi salah satu pilihan gitu. Dan bahkan kalau di sini di Akademi Farmasi Surabaya sebelum lulus pun biasanya mahasiswa-mahasiswanya sudah banyak yang diterima kerja gitu ya ketika PKL. Oke, kemudian ini biayanya ya bisa dibilang terjangkau ya. Artinya kalau dibandingkan dengan S1 farmasi, saya rasa ini sangat-sangat jauh lebih terjangkau ya dibandingkan dengan dengan S1 mungkin di beberapa kampus swasta ya. Kalau kalian searching, browsing berapa biayanya, kalau S1 dengan D3 tentu saja biayanya relatif terjangkau. Dibandingkan dengan diplomatika yang lain,
Mungkin 11-12 ya. Jadi masalah biaya ini kalau saya pribadi bisa bisa dikompromikan. Artinya kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk belajar, ya pasti uang itu pasti pasti akan ada gitu. Nggak usah khawatir. Ya. Bahkan kalau kalian mungkin punya eh, dari keluarga yang nggak mampu punya kartu Indonesia Pintar, Akbar pun ini bisa kalian pilih untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliah, kartu Indonesia Pintar kuliah IPK ya, untuk free dan dapat uang saku juga gitu ya. Ya, itu ini kegiatan-kegiatannya. Ini kerjasamanya. Ini kontaknya di bawah ini, kalian bisa kontak di sini. Jadi sekali lagi mungkin tadi terkait dengan SNPMB ya. Terus ada SNBP dan SNBT, juga jalur mandiri dari kampus-kampus negeri. Kalau masih belum rezeki, nggak ada salahnya untuk coba ke kampus swasta gitu ya. Utamanya kalau kalian pengen langsung lulus langsung bekerja, ya bisa bisa kuliah di vokasi gitu ya. Karena kembali lagi kita selama ini kan kamu kuliah untuk apa? Untuk bekerja kan. Berarti ya cari tempat kuliah yang paling tidak menjamin kalau kita lulus kita siap untuk bekerja dan lapangan pekerjaan itu masih banyak gitu ya. Oke, mungkin itu saja sementara untuk video saya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik, utamanya yang kelas 12. Semoga sukses terus. Kapan mungkin akan kita bahas tentang pendidikan Indonesia yang mulai oke, batuknya sudah nggak bisa terkontrol. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.